Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, akan kita ambil ayat yang ke-33 sampai selanjutnya dari surah Yasin. Silakan pemirsa yang di rumah membuka mushafnya, dicatat faedah-faedahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Hijrah TV, MKH TV, Rinjani TV, Yufid TV, satu radio para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang menentang adalah bumi yang mati, kering kerontang. Tidak ada air, tidak ada hujan. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, dan darinya mereka bisa makan. Jadi di antara tanda Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan manusia ini, akan membalas mereka kembali setelah mereka dibangkitkan kelak hari kiamat. Mereka akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk dibalas sesuai dengan amalan mereka. In khairan fa khair. Kalau amalan mereka baik, maka baik mereka terima. Wa in syarran fa syarr. Kalau amalan mereka buruk, maka buruk mereka terima. Apa itu? Hadhil ardul maitah. Bumi yang mati. Tandus, kering kerontang, tidak menumbuhkan apa-apa. Allah Azza wa Jalla turunkan baginya hujan. Subur kembali, tumbuh kembali. Tanaman yang mati akan hidup, yang tidak akan ada dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan kami keluarkan biji-bijian, berbagai macam tanaman. Ada yang berbatang, ada yang menjalar. Ada anggur, ada delima, ada kurma, ada padi, ada alpukat, ada pepaya, ada kangkung, ada ubi, ada sayur mayur. Berbagai macam yang kita inginkan Allah Azza wa Jalla siapkan fasilitas itu. Itu menjadi makanan kita, menjadi makanan ternak kita. Subhanallah. Siapa yang mampu melakukan itu? Tidak ada lain kecuali yang berhak untuk diibadahi, Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Dan kami jadikan padanya dengan turunnya hujan itu kebun-kebun kurma dan kebun-kebun anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Subhanallah. Dipancarkan mata air. Jadi Allah Azza wa Jalla jadikan pada bumi yang tandus, kering kerontang, yang mati itu jannat, basatin, kebun-kebun yang penuh dengan pepohonan. Terlebih di negeri Arab adanya kurma, adanya anggur. Yang ini merupakan asyraful asjar, di antara pepohonan yang paling mulia. Kemudian apa Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan mata air untuk menghidupi semuanya itu. Manusia bisa minum, tanaman-tanaman bisa minum, ternak-ternak bisa minum. Siapa yang mampu berbuat seperti itu kalau bukan yang berhak untuk diibadahi? Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Tentunya semua itu Allah Azza wa Jalla lakukan supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang mereka usahakan oleh tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Kenapa mereka berbuat syirik? Jadi Allah Azza wa Jalla jadikan pada bumi yang tandus kering kerontang itu banyak pepohonan. Kurma, anggur,
liya'kulu min thamari, supaya mereka bisa makan, menjadi makanan pokok mereka, menjadi buah-buahan mereka, menjadi lauk pauk mereka, mereka gunakan untuk bersenang-senang, dan buah-buahan tersebut ma'amilathu aidihim walaysa lahum fiha san', tidak ada campur tangan mereka di sana. Itu adalah hanya perbuatannya ahkamul hakimin, Rabbul Alamin yang maha adil, yang maha pemberi rizki, yang mana mereka juga tidak perlu untuk memasaknya, tidak perlu untuk mengunduhnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan buah-buahan tersebut tidak perlu untuk dimasak, tidak perlu untuk dibakar. Ambil langsung bisa dikonsumsi. Subhanallah. Afala yashkurun? Apa mereka tidak bersyukur? Yang semuanya itu tidak membutuhkan proses. Kenapa mereka tidak bersyukur? Kenapa mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla yang membawakan mereka berbagai macam kenikmatan tersebut? Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemurahannya, kebaikannya, sehingga urusan mereka berjalan. Urusan agama mereka berjalan. Bukankah Rabbul Alamin yang telah menghidupkan bumi yang telah mati tersebut, yang menumbuhkan baginya tumbuh-tumbuhan, pepohonan, buah-buahan, yang meletakkan buah-buahan yang begitu lezat, yang menampakkan bunganya dan buahnya dari pepohonan tersebut, kemudian dari tanah yang kering kerontang dimunculkan oleh Allah Azza wa Jalla mata air. Apakah yang mampu semuanya itu tidak mampu untuk menghidupkan orang mati? Jawabannya sekali-kali tidak. Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala-galanya. Tidak ada yang susah bagi Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala, semuanya mudah. Walaysa dzalika 'ala Allah bi'aziz. Tidak ada yang susah bagi Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla, semuanya dimudahkan. Semuanya mudah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Subhanalladzi khalaqal azwaj kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim afala ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dan dari apa yang dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala-galanya berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ard, baik yang ditumbuhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari tanah ini, dan ini sangat banyak buah-buahan yang berpasang-pasangan. Wa min anfusihim, demikian juga dari diri mereka manusia ini, laki perempuan, kemudian mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla tidak sama, baik sifat zahir mereka maupun sifat batin mereka. Wa mimma la ya'lamun, demikian juga Allah Azza wa Jalla menciptakan berpasang-pasangan dari makhluk yang mereka tidak ketahui, yang tidak diketahui oleh manusia ini. Allah Azza wa Jalla juga ciptakan berpasang-pasangan dari berbagai macam makhluk. Allah ciptakan berpasang-pasangan yang tidak kita ketahui, baik yang sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla maupun yang belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sekutu, dari segala kawan, dari segala teman, dari segala pembantu, dari segala anak, dari segala istri, dari segala tandingan, dari segala keserupaan. Maka falahu sifatul kamal, bagi Allah Azza wa Jalla sifat yang sempurna, wa nu'utul jalal, dan sifat-sifat yang maha tinggi. Tidak ada yang mampu mengalahkan Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala, dan tidak ada yang pernah serupa dengan Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan ayat yang ke-37. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم الليل. Dan suatu tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, tauhidullah subhanahu wa ta'ala bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada di dalam kegelapan. Yang mana disebutkan dalam ayat ini, yatlubuhu hathitha, diiringi dengan begitu cepat, sehingga tidak ada jeda antara siang dengan malam tersebut. Habis siang datang malam, habis malam datang siang, terus seperti itu, silih berganti. Jadi di antara tanda nufudhu masyiatillah, terlaksananya kehendak Allah Azza wa Jalla, sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa menghidupkan orang-orang mati, dihidupkan kembali untuk dibalas. Mana dia? Al-lail, berupa malam hari. Bagaimana malam hari itu tersebut? Kami tinggalkan siang dari malam itu. Ay nazilu dhiya al-azim alladhi tabaqa al-ard fanubaddiluhu bidh-dhulmah. Ay nuzilu dhiya. Kami hilangkan cahaya tersebut yang begitu besar cahayanya yang meliputi bumi ini, langsung kami ganti dengan kegelapan. Fa idzahum mudhlimun. Maka serta-merta mereka berada di dalam kegelapan. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kegelapan tersebut yang menyelimuti bumi ini, kami terbitkan baginya matahari, fatadhi'ul aqtar, maka akan menyinari seluruh jagat raya ini, wa yantashirul khalq, di sanalah makhluk itu bertebaran untuk mencari kehidupan mereka dan maslahat mereka. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam suratul Naba, waja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siang itu sebagai tempat untuk mencari kehidupan. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian itu sebagai tempat istirahat atau masa istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai selimut bagi kalian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan siang itu sebagai tempat untuk mencari kehidupan. Maka di sini dikatakan demikian. Ya. Wa ayatul lahumul lail naslakhu minhu an-nahar fa idza hum mudhlimun. Ya, dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terlaksana yaitu apa? Al-lail, malam hari. Ya, naslakhu minhu an-nahar. Kami hilangkan dari mereka siang hari itu, fa idzahum mudhlimun. Begitu Allah Azza wa Jalla hilangkan siang itu, langsung diganti dengan malam hari, langsung manusia ini berada dalam kegelapan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan pada tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi matahari terus berputar pada porosnya. Maka ini diantara dalil para ulama kita bahwasanya yang berjalan itu adalah matahari, yang mengelilingi bumi adalah matahari. Allah Azza wa Jalla takdirkan dia, tetapi tidak menutup kemungkinan bumi pun bisa berputar. Jadi dia itu berputar pada porosnya, tidak akan melampaui apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dan tidak pernah akan berkurang. Dan dia tidak berbuat sesukanya, semaunya. Ya.
dan tidak ada yang susah bagi Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadrun aina tadhhabu hadhihi syams?" Tahukah kalian kemana perginya matahari ini? Qul Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang paling tahu. Maka dia pergi bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bersujud, Allah Azza wa Jalla katakan kepadanya, "Idhhab ila alladhi au ila haitsu kunti tatlu." Pergilah engkau dari mana engkau terbit. Lalu terbit seperti terus sampai Allah Azza wa Jalla izinkan dia akan terbit min maghribiha, dari tempat terbenamnya itu dari barat. Di sanalah tibanya hari kiamat. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Dzalika taqdirul aziz." Itulah ketetapan yang maha perkasa, yang dengan keperkasaannya mengatur seluruh makhluk ini, makhluk-makhluk yang sangat besar, dengan aturan yang paling sempurna. Al-Alim, yang maha mengetahui, yang dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla jadikan matahari itu terbit untuk maslahat bagi hambanya dan manfaat bagi urusan dunia maupun agama mereka. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan itu manazil, manzilah, tempat terbit garis edarnya. Sehingga apabila telah sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Jadi bulan-bulan itu awalnya kecil, berbentuk sabit pada awal bulan. Kemudian sesudah menempati manzilah itu, bulan menjadi purnama. Dan pada manzilah terakhir bulan kelihatan seperti tandan kering yang melengkung. Ini adalah satu pelajaran bagi kehidupan manusia. Manusia itu awalnya kecil, terus sampai puncaknya 40 tahun kemudian kembali turun. Maka tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Dan tentu kita berharap Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur kita dan dimanfaatkan umur kita yang panjang ini dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi matahari dan bulan, siang dan malam Allah takdirkan. Ya, Allah tetapkan dengan ketetapan yang tidak akan saling mendahului. Semuanya masing-masing akan berjalan pada posisi yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dan waktu yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Ya, ketika matahari ada, tidak akan ada bulan. Ketika siang ada, tidak akan ada malam. Ketika malam ada, tidak akan ada siang. Ya, nggak mungkin matahari ada di malam hari. Nggak mungkin bulan itu ada di siang hari. Dan semuanya itu, matahari dan bulan dan planet-planet itu fi falak yasbahun, terus berputar pada poros yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Maka ini bukti yang sangat nyata, ya, burhan, bukti-bukti yang sangat jelas bagaimana keagungan Rabbul Alamin tabaraka wa taala yang mengatur semuanya itu dengan rapi jali, dengan teliti. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Hikmah Allah Azza wa Jalla maha sempurna, ilmu Allah Azza wa Jalla yang sangat sempurna, yang maha sempurna. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, ayat-ayat ini menetapkan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ketika kita menyadari hal ini akan mendorong kita untuk berbuat kebaikan, meninggalkan berbagai macam bentuk kemungkaran dan dosa. Yang kedua, ayat ini menunjukkan aturan. Segala sesuatu itu disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla berpasang-pasangan. Dan ini bukti bahwasanya Al-Quranul Karim wahyu Allah Azza wa Jalla. Kalam Allah Azza wa Jalla, bukan ucapan manusia. Sebab apa? Al-Quran telah menetapkan adanya pasang-pasangan ini sebelum orang mengetahui dalam ilmu biologi dan yang lainnya, ya, ditemukan pada abad yang ke-20 yang tidak ditemukan pada abad-abad sebelumnya. Al-Quran telah berbicara jauh sebelum itu.
Kemudian faedah berikutnya, wajibnya mensyukuri Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman, nikmat ketaatan, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wajib kita mensyukuri ya nikmat bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan bagi kita seluruh fasilitas ini. Nikmat kehidupan, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat tempat tinggal, dan yang lainnya. Kemudian faedah berikutnya, ayat ini menegakkan bukti-bukti yang nyata betapa mudahnya bagi Allah Azza wa Jalla mengembalikan manusia ini dari mati menjadi hidup, dan betapa mudahnya bagi Allah Azza wa Jalla untuk membalas mereka. Kemudian faedah berikutnya, Al-Quranul Karim telah menyebutkan beberapa bagian dari ilmu falak, ilmu astronomi, yang mana manusia hanya mengetahui sebagiannya hari ini. Ini adalah bukti yang sangat agung bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah Azza wa Jalla, dan bagaimana kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah berikutnya, apa yang Al-Quran sebutkan tentang alam semesta ini yang ada di bagian atas, ya, dengan jelas yang diketahui oleh semua manusia, semua lapisan manusia dari semua kalangan. Petani tahu, pengembala tahu, ya. Yang mana pengetahuan mereka dari Al-Quran ini seperti pengetahuan orang yang alim, ya, kal alimul mutabahhir. Ya, padahal mereka apa? Ummi. Mereka buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi Allah Azza wa Jalla jelaskan dengan sejelas-jelasnya yang berkaitan dengan perkara alam semesta, apalagi perkara yang berkaitan dengan keselamatan mereka di akhirat. Ini semuanya Allah lakukan litaqumal hujjah 'alan nas. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menegakkan agama ini kepada manusia ini? Ya, jikalau mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, jikalau mereka tidak menghentikan kesyirikan, jikalau mereka tidak taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Azza wa Jalla dengan mudah untuk menyiksa mereka dan tidak ada alasan bagi mereka. Sebab apa? Urusan dunia saja, urusan astronomi saja, urusan alam semesta saja Allah terangkan dengan seterang-terangnya, apalagi berkaitan dengan urusan din, urusan agama yang kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari alam kubur sampai kelak berhadapan dengan Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala di padang mahsyar. Itulah dia para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, beberapa poin yang bisa kita ambil di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya insyaAllah Ta'ala akan kita buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Baik, kita akan ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau witir yang 3 duduknya iftirash. Iya, semuanya duduknya iftirash. Karena pertama itu adalah caranya 2 rakaat, 1 rakaat. Semuanya memiliki 1 tasyahud. Allah Ta'ala ala wa ala. Saya punya adik laki-laki sudah 25 tahun tidak pulang. Pernah dia telepon dari Jakarta 97. Setelah itu tidak ada lagi komunikasi. Pada tahun 2012 kami bagi warisan hak adik ini saya pegang sesuai keputusan pengadilan negeri. Dan saya belikan 2 bidang tanah. Bisa sisa uangnya disimpan di bank. Saudara yang lain juga pernah mencoba mencari tapi belum berhasil. Mohon petunjuk warisan ini mau diapakan andai kata saya meninggal supaya tidak jadi beban di akhirat kelak. Kita katakan al-mafqud, orang kehilangan, tetap warisannya seperti itu. Ya, maka nanti ahli warisnya berikutnya dengan tercatat diberikan. Nah, kalau sudah 2 generasi, maka kembalikan lagi kepada pengadilan, nanti pengadilan untuk memutuskan. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah yang dimaksud di dalam hadis membangun masjid sebesar sarang burung maka Allah buatkan rumah baginya di surga? Itu punya andil hatta sedikit, yang penting dari harta yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mampu membangun masjid besar dengan dana sendiri. Wallahu taala ala wa ala. Kalau masbuk salat maghrib imam sudah rakaat kedua, pada saat imam baca tahiyat kita ikut baca tahiyat? Iya, ikut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma adraktum fasallu." Apa yang kalian temui ikuti. Apakah dalam qasidah burdah itu ada kesyirikannya? Di dalamnya ada ghulu.
ya, berlebih-lebihan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini akan membawa kepada kesyirikan tentunya. Maka oleh karena itu sibukkan diri dengan Al-Quran, jangan sibukkan diri dengan ucapan manusia yang bukan ucapannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan apa menyebabkan jenazah awet puluhan tahun? Hanya Allah yang tahu. Ya, diawet kemungkinan tidak diterima seperti Firaun. Ya, kemudian yang awet itu hanya para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lain yang awet, Allahu a'lam. Dan itu belum tentu tanda kebaikan. Bisa saja itu tanda keburukan. Apakah ada dalilnya saat akan berdoa di awal membaca Al-Fatihah? Tidak ada. Ini perkara bid'ah di dalam berdoa yang tersebar, yang wajib untuk kita ingatkan. Nabi SAW suruh puji Allah, suruh bersalawat, bukan suruh baca Fatihah. Membaca surat Yasin setiap pekan bersama-sama, apakah dapat pahala? Kita katakan ini berbuat bid'ah. Ya. Kita disuruh baca Quran semuanya. Menghususkan surat tertentu harus ada dalilnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa tandanya sebagai orang bersyukur? Ya, tandanya orang bersyukur dia taat. Kalau dia tidak taat berarti dia tidak bersyukur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya sering meninggalkan sholat dengan sengaja pada saat sedang emosi. Mohon nasihatnya. Kita katakan ya taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ceburkan diri ke dalam kekafiran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah orang sakit boleh dibaca Al-Quran seperti surat Yasin? Kita lihat. Kalau dia ini sakratul maut, bukan Quran dibaca, talqin. Tapi kalau dia sakit biasa, maka apa? Bacakan dia ayat-ayat ruqyah. Dan Quran semuanya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tahsin bersanad, karena dari saya akan diadakan tahsin bersanad. Kita katakan kalau punya sanad sampai ke Rasul bagus. Ya. Dan tidak ada bacaan Al-Quran yang tidak sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya yaitu cara membaca dengan riwayatnya Hafs an Asim, ya, kemudian riwayat-riwayat yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Selawatan berjamaah ini adalah jelas amalan bid'ah, ini buat-buat dalam agama. Ya, tidak ada dalam Islam cara yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh jawab baca Al-Quran dengan akhiran Allah? Enggak ada. Ya, ini cara bid'ah dalam agama dibuat-buat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana lebih utama akikah atau kurban? Ini tidak bisa diutamakan, masing-masing punya hukum. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saat memberangkatkan jenazah sampaikan apakah jenazah ini baik? Ini juga persaksian palsu. Tidak ada cara yang seperti ini dalam Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana jika kita sudah menghindari musik tapi keluarga saat di mobil tetap mendengarkan pada sudah diberitahu? Tutup telinga kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berapa hari batas untuk sholat dapat dijamak pada saat safar? Kalau tidak ada ketetapannya safar, selama itu boleh untuk dijamak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah berdosa bagi orang tua yang sering memarahi anaknya karena hal sepele? Ya dosa. Dan ini bukan cara mendidik yang tepat di dalam beragama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Hanya masalah orang yang nolak sunnah Rasul itu apa hukumannya, Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan ini apa kalau masalah tentang utang piutang, kalau ditagih utangnya dia marah-marah bahkan mengancam mau membunuh. Baik. Apa hukumannya itu, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. 4 rakaat sebelum zuhur tanpa tasyahud awal duduk iftirash. Iya. Semua salat yang hanya satu tasyahud duduknya iftirash. Wallahu ta'ala ala wa alam. Iya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Karena mau tanya Ustaz tentang tahlilan yang 3 hari, 7 hari, 30 hari dan 40 hari itu gimana ya dalam Islam Ustaz? Apakah Baik, ditunggu jawabannya. Ustaz, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Halo. Iya, Pak Ustaz, bagaimana cara menghadapi istri yang cemburu tapi dia mengeluarkan kata-kata kotor dan
kami. Hmm. Apakah kita diam apa gimana? Kalau dijawab malah tambah jadi makiannya. Baik. Bagaimana supaya harga diri suami itu tidak jatuh gitu. Baik, ditunggu jawabannya. Nah, yang kedua Pak Ustadz, kalau orang-orang yang liberal itu termasuk orang-orang munafik apa gimana sih Pak Ustadz? Makasih. Ya. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini ada nggak Pak Ustadz? Bagaimana tata cara berdoa setelah fardu Pak Ustadz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya dari Aku Timur Pak. Ya. Herman. Ingin tanya Pak, ini apakah ada dalilnya Pak kalau sholat fardu itu zikir dipimpin oleh imam? Baik. Setelah itu doa dipimpin oleh imam, makmum mengaminkan. Baik, ditunggu jawabannya. Pak Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya mau tanya Pak Ustaz. Kan punya penyakit mah kronis. Jadi kalau umpamanya habis lima tuh mandi air dingin kan nambuk. Jadi kalau tayamum aja bisa apa enggak ya Pak Ustaz? Bagaimana? Kalau habis lima kan punya penyakit kronis. Kalau kena air dingin kan kumat. Jadi kalau habis lima tuh umpamanya nggak bisa mandi tayamum aja bisa apa enggak ya Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Merangin Ustaz. Ya. Saya pedagang dulu Ustaz. Jadi ada orang berutang sama saya atau dibayar. Orang-orang itu sudah meninggal yang banyak Ustaz. Jadi bagaimana cara saya Ustaz? Apakah saya halalkan apakah tidak Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz yang ingin saya tanyakan, apa dan siapa sih Wahabi itu? Karena setiap kita yang mengenal sunnah, mengamalkan sunnah dianggap Wahabi. Pertama kami yang... Ya, halo. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya Tat dari Lampung. Ya. Kan pada saat waktu saya masih sekolah waktu kecil itu, yang membelah Laut Merah itu Nabi Musa. Tapi tapi setelah saya melihat Al-Quran, yang membelah Laut Merah itu ternyata Allah dan para malaikat. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Sumatera Utara Ustaz. Ya. Saya mau bertanya begini Ustaz, kaki saya kan sebelah kiri ini ada luka, jadi saya bungkus plastik. Tidak mengambil air wudhu. Gimana itu Ustaz? Baik. Nggak kena Ustaz. Jadi baik. di wudhunya Ustaz. Ya gitu aja Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, saya menderita penyakit buta. Apakah ada tata cara meruqyah diri sendiri penyakit buta Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz bertanya apakah sahih kitab Roh, Roh dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab. Pertanyaan sudah masuk. Apakah bacaan saat sujud sahwi? Bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan sujud biasa, tidak ada bedanya. Adapun kalau itu dibaca adalah subhana man la yanamu wa la yashu, maka itu tidak ada dalilnya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, bolehkah kita bekerja di perusahaan yang kita tahu perusahaan itu dapat dari hasil yang curang? Ya, kalau kita tahu ya tidak boleh. Ya, wallahu taala ala wa alam. Dzulqa'dah adalah bulan haram. Apa amalan sebaiknya dilaksanakan? Tidak ada amalan khusus ya pada bulan haram kecuali kalau memiliki dalil. Maka biasa ya amalan-amalan yang disunnahkan
tanpa ada menghususkan bulan haram tersebut. Dan paling inti bulan haram itu jauhi perbuatan-perbuatan dosa, terutama perbuatan syirik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian seorang ibu menghibahkan sebuah rumah kepada salah seorang anaknya. Apa hukumnya? Sah? Sah, asal semua anaknya diberikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baiknya surat Yasin dibaca habis maghrib atau habis subuh? Enggak ada baiknya. Ya, baca surat Yasin itu kalau bertepatan dengan bacaan setelah membaca surat sebelumnya. Adapun menghususkan waktunya, ini perbuatan bid'ah di dalam agama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya orang yang menentang sunnah Nabi SAW? Disebutkan oleh para ulama kita, man radda hadits Rasulullah SAW fahuwa ala syafa halakah. Siapa menolak hadis Nabi SAW, maka dia berada di jurang kebinasaan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana ya orang yang tidak mau membayar hutangnya, malah dia marah-marah. Orang tidak mau bayar hutangnya, maka siap-siap dia bayar kelak pada hari kiamat. Selesai urusannya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana tahlilan untuk si mayit? Tahlilan untuk si mayit berapa hari pun ini semuanya tidak ada dalam ajaran Nabi SAW. Ini ajaran belakangan yang dipaksakan untuk ya diislamkan, tetapi tidak bisa masuk Islam ajaran tersebut. Kenapa? Ajaran agama sudah sempurna. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sujud tidak bisa untuk menempel di tanah karena bisa keluar darah dan semisalnya. Kita katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah azza wa jalla semampu kita. Tidak mesti menempel kalau memang tidak bisa kita menempelkan, karena Nabi SAW sudah menjelaskan contoh ketika sahabatnya ada yang terkena ambeien tidak bisa bersujud di tanah, maka silahkan ya dia sujud sesuai dengan kemampuannya. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana tentang talqin al-janazah? Talqinul janazah sebelum meninggal dunia sahih dari Nabi SAW sebagaimana dalam Sahih Muslim. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang mau mati di antara kalian la ilaha illallah. Adapun kalau dia sudah meninggal dunia maka hadisnya dhaif. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana menghadapi istri yang ya suka marah-marah dan memaki? Menghadapi yang seperti itu maka apa? Kita diam. Dan di saat dia lagi tenang, lagi adem ayam, di sana berikan dia nasihat. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian ketika berwudu saya tidak bisa baca apa-apa. Memang tidak ada bacaan dalam wudu. Yang ada itu diawali dengan bismillah, kemudian setelah selesai baru kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana cara berdoa setelah salat wajib? Kita berdoa selesai salat wajib tidak ada angkat tangan. Ya, tidak ada angkat tangan, silahkan berdoa ya, dan tidak ada juga berjamaah. Dan tidak ada juga zikir berjamaah. Semuanya adalah bagian dari man amila amalan. Siapa mempraktikkan suatu amal laisa alaihi amruna, yang tidak mengikuti perintah kami dan contoh dari kami dari Nabi SAW, maka ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dan adapun hadis Ibnu Abbas, kami mengetahui selesai sholat dengan suara takbir, iya mereka mengangkat suara iya seperlunya, tapi tidak ada berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana membaca surah Al-Waqiah selesai sholat subuh? Tidak ada dalilnya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum menjawab salam orang non-muslim, kalau salamnya jelas boleh dijawab. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian saya sakit ya, tapi setelah itu jima, tidak bisa mandi. Cukup dengan tayamum itu sudah bisa mewakili. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dulu saya pedagang, kemudian ada orang berhutang. Bagaimana? Mereka sudah meninggal. Apakah saya halalkan? Lebih baik dihalalkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Orang-orang Islam yang lebih benar itu termasuk golongan munafik atau termasuk bagaimana? Kita katakan bahwasanya orang-orang yang ya liberal ya bisa dikatakan munafik ya. Kenapa? Dari satu sisi ya dia menampakkan Islam, tetapi hakikatnya dia menentang ajaran Islam, bahkan melawan Islam. Maka hakikatnya mereka adalah musuh-musuh Islam. Ya, nas'alullaha lahumul hidayah, lana wa lahumul hidayah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan ya kita berikan mereka hidayah, dan Allah Azza wa Jalla jaga kita dan seluruh kaum muslim dari kejahatan ya mereka, yang mana mereka ini merusak Islam atas nama Islam, waliyadzubillah. Allah taala ala wa alam.
Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan Wahabi? Karena orang mengamalkan sunnah disebut Wahabi. Inilah dia korban penjajah. Ya, mereka korban oleh penjajah Inggris yang melekatkan ya dakwah tauhid ya dengan dakwahnya Abdul Wahab Rustum guna untuk menghambat perjuangan kaum muslimin melawan para penjajah. Maka kita katakan ya suruh mereka belajar sejarah karena mereka masih korban sejarah, tidak memahami sejarah yang mana orang menegakkan tauhid dan sunnah. Mereka dikatakan sunni, mereka dikatakan salafi, mereka dikatakan ahlul athar, bukan dikatakan wahabi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita mempelajari yang membelah laut itu adalah Nabi Musa. Tapi setelah lihat Al-Quran, membelahnya adalah Allah Azza wa Jalla. Iya, membelahnya jelas Allah Azza wa Jalla. Adapun Nabi Musa sebagai sebab dan syarat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat juga ketika Nabi SAW perang Badar, apa kata Allah Azza wa Jalla? "Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama." Engkau tidak melempar di saat engkau melempar. Jadi ditetapkan Nabi melempar, tetapi untuk mengenai mata-mata musuh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa hanya memukulkan tongkatnya ke lautan, yang membelahnya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita wudhu tapi di kaki ini ada luka. Kalau mudarat kena air maka boleh tidak dikenakan air. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada ruqyah untuk meruqyah buta? Silakan dicoba saja ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tidak ada hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sahih kitab Ruh oleh Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim punya iya, tetapi Ibnul Qayyim tidak menghususkan yang sahih saja, semuanya diletakkan di sana, maka perlu bimbingan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada dalilnya baca surat Al-Mulk setiap malam? Iya. Jelas ada dalilnya dari Nabi SAW. Nabi SAW tidak tidur melainkan setelah membaca suratul Sajdah dan suratul Mulk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik barakallah. Silakan pertanyaannya. Saya mau tanya, kalau safar, kalau kita safar itu yang mana yang lebih bagus, Ustaz? Apakah ikut berjamaah dengan di masjid bersama dengan orang yang mukim, atau kita sholat mengkosor dengan sesama orang yang safar? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, makasih Ustaz. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Di Bengkulu. Pertanyaan pertama tentang adab di dalam hari raya Idul Adha, Pak Ustadz. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah sholat Idul Adha? Yang kedua, tentang pelaksanaan sholat Idul Adha, itu apakah takbirnya itu dengan mengangkat tangan yang 7 kali, 5 kali? Baik, ditunggu jawabannya. Dan apakah antara setiap takbir itu ada zikirnya? Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Ustaz, Ya. gini, kami kan dah bercerai. Buah hati kami kan ada 2. Cuman ya belanja anak kami nggak ada pun ditanyanya, jangankan belanja, tanya kabar pun dah. Macam mana hukumnya itu, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Itu tadi yang penyakit Pak Ustaz kan boleh diruqyah. Terus cara meruqyahnya bagaimana dan surat apa saja yang dibaca Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besarkan suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menemukan jika seseorang masbuk, Pak? Ya. Bagaimana cara menipu imam jika seseorang masbuk? Apakah takbiratul ihram dulu atau sebelum atau sebaliknya? Baik, tunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kan sholat Pak Ustaz. Jadi insya Allah arti
arti bacaan itu saya tahu. Pas saya membaca Al-Fatihah, ada yang saya kurang yakin, tidak ada kusuk. Tadi saya ulang kembali, boleh apa tidak? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, zikir pagi dan petang itu selain yang ada buku itu Pak Ustadz, ada tidak yang lain? Kadang-kadang saya tidak ada sempat selesai karena kadang-kadang ada kerjaan saya kerjakan dulu, nanti saya ulang lagi, boleh apa tidak Pak Ustadz? Baik. Tanya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Gini Ustaz, dia nawar sepeda motor. Siapa ini Mas Ri ini? Ya Mas. Oh ya. Ya dia nawar sepeda motor. Saat itu orangnya tidak mau, terus beberapa hari dia mau dengan harga yang tawar itu. Terus yang batalkan gimana nih Ustaz? Baik. Ditunggu jawabannya. Ya. Ya, halo. Ya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Yang mau tanya lagi Ustaz tentang kunut dalam sholat subuh, apakah itu? Baik, ditunggu jawabannya. Apakah itu ada dalilnya atau pernah dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Baik. Atau gimana Ustaz? Tentang kunut subuh itu. Baik. Ustaz. Ya. Halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustadz, saya dari Merauke, Papua. Iya. Saya mau bertanya, Tat. Bagaimana caranya mengingatkan anak untuk sholat, Ustadz? Karena susah sekali, Tat. Baik, ditunggu jawabannya ya. Terima kasih, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau bertanya, Ustadz. Apakah diperbolehkan dalam agama orang yang hamil itu diharuskan membawa gunting dan apa itu rempah-rempah yang ditambahkan ke baju itu, apa ada perintahnya dari agama? Baik. Dan yang keduanya, apakah ada amalan khusus atau doa khusus untuk orang hamil, Ustaz? Baik, tunggu jawabannya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kita akan jawab. Ya, terakhir ini teleponnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini doa tentang jenazah, ini doa sholat jenazah ini Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya, kemarin malam kita di pengajian buat 20 bahwa apakah ada banyak, tapi kemarin Pak Ustadz itu menyebut sifat 20 antaranya itu wujud. Pertanyaan saya, apakah sifat 20 itu ada Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf para pemirsa, penelpon sudah kita tutup. Berhubung sudah banyak yang masuk ini, belum kita jawab. Apakah ada dalilnya sifat 20 itu? Sifat 20 ini ditetapkan secara akal dan bukan mengikuti mazhabnya salafus salih, bukan mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Dan sifat 20 ini hanya berkisar antara sifat ya yang dikatakan sifat khabariyah. Ya. Adapun atau sifat dzatiyah. Adapun sifat fi'liyah ini diingkari. Maka kita katakan ini adalah bukan mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan mengikuti dalam sunnah Nabi SAW. Tinggalkan yang seperti itu. Allah Ta'ala ala. Apakah ada amalannya orang hamil? Nggak ada. Secara khusus baca surat Yusuf, nggak ada itu. Demikian juga nggak ada taruh rempah-rempah di baju dan semisalnya. Ini adalah ma'anzalallah biha min sultan. Tidak ada bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ala wa ala. Bagaimana mengingatkan anak yang tidak mau sholat? Bersabar.
Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan ya keluarga untuk salat dan sabar di atasnya. Terus diingatkan dan orang tua juga mencontohkan. Kadang-kadang bila perlu berikan dia hawafiz dorongan. Ya, kadang-kadang pada satu saat kalau memang dia itu tidak mau umur 10 tahun boleh untuk dipukul sebagai pelajaran. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada dalil kunut subuh? Kunut subuh secara khusus terus-menerus tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian saya tawar barang, lantas dia tidak mau. Keesokan harinya dia mau, lantas saya batalkan. Tidak ada masalah karena belum terjadi transaksi yang seperti itu. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana saya sholat, baca Al-Fatihah, tetapi saya tidak khusyuk, saya ulangi lagi. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Ini bentuk dari was-was, gangguan dan bisikan syaitan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian apakah ada zikir pagi dan petang selain dari yang tertera dalam buku? Yang tertera dalam buku itulah dia zikir pagi dan petang, tidak ada yang lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara masbuk ingin mengangkat imam? Kita katakan orang sudah masbuk jangan dijadikan imam. Dan masjid yang ada imam tetapnya jangan melaksanakan sholat berjamaah kembali 2 kali 3 kali di tempat tersebut. Sholat sendiri sudah pahalanya seperti berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tidak ada tepuk pundak dan semisalnya. Kemudian saya sudah talak, punya 2 anak. Sementara orang tua tidak pernah menafkahi kedua anaknya, bagaimana? Dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Sementara namanya anak itu tuh kewajiban nafkah tetap. Tidak ada ya terputusnya gara-gara cerai. Istrinya sudah diceraikan, ya tidak ada nafkah. Tapi anak tetap ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana adab ya kita Idul Adha? Tentunya adab Idul Adha tidak ada bedanya dengan adab Idul Fitri, hanya bedanya Idul Adha jangan makan baru keluar, Idul Adha lebih pagi. Ya. Kemudian takbiran akan tetap jalan terus meskipun selesai sholat Idul Adha sampai tanggal 13. Ya. Kemudian takbirnya tetap Allahu Akbar tapi tidak ada angkat tangan dan tidak ada zikir di celah-celah takbir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian mana lebih utama waktu safar? Kalau ada masjid dan imam tetap di sana, ikuti imam tetap itu. Selesai sholat berjamaah zuhur dengan imam tetap, silahkan qamat. Laksanakan sholat jama' dan qasar karena sesama musafir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.